wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murdin ni'matin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita ribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah di siang hari ini yang insyaallah penuh barokah. Amin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam ya. Di sini kami dari kelompok 1 itu ingin membawakan materi presentasi performance financial analysis yang dibawahi oleh 4 anggota, yaitu Ahmad Nur Faizi, Anissa Fauza, terus ada Harza Hikmatyar, sama Maisarah. Mungkin langsung aja kali ya. Bisa digeser ini ya, PPT-nya. Sini ada analisis kinerja keuangan. Definisi kinerja keuangan itu ada 3. Menurut Sucipto tahun 2003, pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Terus yang kedua, menurut IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2007, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Bisa geser lagi nggak? Next. Selanjutnya ada pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan. Yaitu kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis dalam review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Next. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Menurut Leopold A. Bernstein yang dikutip oleh Dwi Prastowo 2006 ayat 40 mengenai definisi analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi dan yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Jadi analisis laporan keuangan itu sangat penting buat perusahaan, yaitu sangat membantu buat mengevaluasi posisi keuangan kan dalam masa sekarang atau masa lampau, dan dapat menentukan hasil operasi perusahaan. Dan tujuan utamanya adalah yaitu untuk mengestimasi dan prediksi, dan yang paling penting yaitu mengenai kondisi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Next. Mungkin
laporan keuangan dasar akan dibacakan oleh Tiar. Waktu dan tempat persilahkan R. Ya, selanjutnya ada laporan keuangan dasar. Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada neraca atau balance sheet atau posisi keuangan, terus ada laba rugi atau income, arus kas atau cash flow, perubahan ekuitas atau change in equity. Nah, neraca ini atau balance sheet itu adalah berisi posisi keuangan perusahaan pada tanggal laporan keuangan tersebut dikeluarkan. Jadi merupakan potret pada satu waktu. Prinsip utamanya dari laporan posisi keuangan ini adalah aset atau harta sama dengan utang atau liabilities ditambah modal atau equities. Kemudian ada laba rugi atau income. Nah, laba rugi ini berisi pendapatan seperti penjualan, revenue, kemudian ada beban dan penghasilan atau income dalam periode waktu pelaporan keuangan. Misalnya laporan keuangan tahun 2017 melaporkan pendapatan biaya dan income sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017. Jadi laporan keuangan periode kuarter 1 2017 ini mencakup 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Laporan ini menunjukkan seberapa besar kemampuan di perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, dari rumus umum laba rugi ini adalah laba sama dengan pendapatan dikurang beban. Kemudian ada arus kas atau cash flow. Nah, arus kas ini atau cash flow itu berisi arus uang masuk dan uang keluar dalam periode waktu pelaporan keuangan. Dalam analisa fundamental perusahaan, cash flow ini sangat penting untuk memvalidasi laporan laba rugi. Nah, laporan cash flow ini yang akan memberikan perspektif yang lebih lengkap, apakah laba rugi yang besar atau kecil itu menghasilkan uang kas real yang bisa dipakai sekarang. Kemudian ada perubahan ekuitas atau change in equity. Ekuitas yang berisi perubahan komposisi item-item dalam sebagai dividen akan dicatat di sini sebagai laba ditahan. Kemudian ada pendapatan komprehensif karena tidak dimasukkan ke dalam laba bersih atau namun dimasukkan ke dalam laba komprehensif. Maka dicatat di sini sebagai penghasilan komprehensif. Disebutkan juga ekuitas untuk nilai ekuitas atau book value yang dipakai dalam perhitungan valuasi saham adalah ekuitas yang didistribusikan kepada entitas induk. Dengan kata lain, nggak ganti ya? nilai ekuitas total. Slide-nya nggak ganti atau kelihatannya di sini nggak ganti-ganti? Enggak, Ustaz. Memang nggak ganti? Ya oke. Iya. Kemudian tadi biasanya nilai ekuitas yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali itu kecil, sehingga nilai ekuitas yang didistribusikan kepada induk relatif nilai ekuitas total. Namun nilai ekuitas yang diatribusikan kepada pengendali itu besar, aware gitu, karena
ini kemudian next slide. Kemudian, nah, pengertiannya aja. Pengertian rasio keuangan menurut Kasmir, yaitu adalah rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan perbandingan dapat dilakukan antara dengan komponen dalam laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Kemudian next slide. Terdapat beberapa macam rasio. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan yang mempunyai laba atau keuntungan yang tinggi dipastikan kinerja keuangannya baik. Hal ini dikarenakan kemampuan perusahaan dalam menjual produk atau jasa dikurangi biaya yang dihasilkan dalam aktivitas operasional perusahaan, sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan. Next. Yang kedua ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Kinerja keuangannya dikatakan baik jika dalam penggunaan aktiva seimbang dengan aktivitas operasional perusahaan tersebut. Jika penggunaan aktiva lebih banyak dibandingkan aktivitas operasionalnya, maka kinerja keuangannya kurang baik. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan sahamnya pada sebuah perusahaan. Next. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Menurut Kasmir, rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Walau dalam akuntansi utang dikatakan baik karena menambah jumlah modal, namun jika pembelian aktiva atau pembiayaan operasional terlalu banyak menggunakan hutang juga tidak baik. Maka dari itu, rasio ini juga berpengaruh kepada investor dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada suatu perusahaan. Next. Nah, selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menunjukkan kewajiban utang jangka pendek. Jika sebuah perusahaan mampu membayar kewajiban
menggunakannya secara tepat dan tidak ada resiko gagal bayar, maka kinerja perusahaan tersebut dapat dikatakan baik. Nah, di sini ada dua rasio likuiditas yang sering digunakan, antara lain pertama ada rasio lancar atau current ratio. Nah, rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Tujuannya adalah untuk menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang ditutup dengan aktiva yang mudah dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu yang relatif pendek. Contohnya, misalnya ada suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Jadi karena rasio perusahaannya adalah 10 juta dibagi 5 juta sama dengan 2. Nah, jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari satu kali ini, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Karena perbandingan aktivanya lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki. Namun, jika rasio lancar yang dimiliki perusahaan itu nilainya di bawah dari 1 kali, maka kemampuan dalam melunasi utangnya masih dipertanyakan. Nah, yang kedua, ada rasio cepat atau quick ratio. Nah, rasio ini dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva lancar yang kemudian membagi hasilnya dengan kewajiban lancar. Misalnya gini, perusahaan Maju Jaya memiliki aktiva lancar senilai 20 juta, terus ada cadang inventarisnya sebesar 2 juta, dan kewajiban lancarnya sebesar 6 juta. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta atau aktiva lancar dikurangi inventaris yang sebesar 2 juta dibagi Ini 6 slide-nya nggak juta. ganti slide-nya. Enggak, Pak. Dibagi 6 juta sama dengan 3. Nah, dari hasil perhitungan quick ratio ini atau rasio cepat, jika lebih dari 1, maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun, jika nilainya di atas 3 kali, maka bukan berarti keadaan likuiditas perusahaan sedang baik. Boleh jadi kas perusahaannya jumlahnya besar karena tidak dialokasikan kemanapun sehingga tidak produktif. Jadi quick ratio ini dapat dijadikan acuan yang lebih baik karena berfokus pada aktiva lancar yang mudah diubah menjadi kas. Besar udah. Iya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Gimana, ada pertanyaan? Mungkin nggak ada kali ya, Pak? Nggak ada. Berarti langsung ditutup, Pak. Jadi rasio ada berapa tadi? Ada apa aja rasionya? Ini kan rasio keuangan ya?
Iya, Pak. Mana tadi yang kelompoknya? Jadi rasio ada berapa kelompok rasio analisis rasio ini? Ada 4, Pak. Apa aja tuh? Ada rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, sama rasio likuiditas, Pak. Terus apa ininya apa tuh? Masing-masing dari rasio itu apa sih yang ingin didapatkan dari rasio itu? Kenapa sih harus bikin rasio gitu? Kita pengen tahu apa atau ingin mendapatkan apa? Yang mungkin boleh bantu ya teman-teman yang lain kalau diskusi dari saya boleh. Ya kira-kira manfaat dari analisis rasio apa? Manfaat. Untuk mengukur kinerja perusahaan mungkin ya, Pak. Untuk mengukur kinerja. Gimana tuh coba? Kinerja itu apa kinerja? Kemampuan kerja kinerja itu. Gimana, benar nggak apa itu? Kelompok yang presentasi benar nggak tuh jawabannya? Iya, Pak, untuk menganalisis kinerja sebuah perusahaan. Menganalisis kinerja. Terus apa lagi? Membantu manajemen, kreditur, dan investor untuk mengambil suatu keputusan. Kalau kan ada 4 jenis rasio itu. Yang tadi berapa? 4 ya? Nah, 4 itu apa sih masing-masing dari manfaat dari rasio itu? Yang pertama buat apa? Yang kedua buat apa? Kalau rasio likuiditas tadi kan bertujuan untuk dapat menunjukkan dari kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Terus kalau yang lainnya? Atau pertanyaan saya ya, kenapa sih kita pakai rasio gitu ya? Kenapa sih kita menggunakan analisis rasio ini, balik ke awal lagi? Ada disampaikan nggak tadi? Kenapa kita harus pakai analisis rasio untuk mengetahui kinerja? Kan ini untuk mengetahui kinerja ya. Kalau untuk mengetahui kinerja, lihat aja laporan laba ruginya. Kelihatan kinerjanya.
Betul nggak? Kan kinerja itu apa sih maksudnya kinerja? Kinerja itu kan dituangkan dalam bentuk laporan laba rugi ya. Ada bentuk lain nggak yang dituangkan kinerja itu? Aliran kas dan sebagainya. Mhm. Ya, laporan laba rugi dan aliran kas. Nah, terus rasio ini posisinya ada di mana? Analisis rasio ini posisinya ada di mana? Coba gimana? Yang lain juga boleh ini bantu. Kira-kira kenapa sih kita harus ada analisis rasio gitu? Terus kenapa pakai rasio gitu? Nggak lihat aja, oh ini labanya 1 juta, ini labanya 2 juta. Oh ini arus Untuk kasnya. mengetahui masalah serius, Pak, bahkan kritis, sehingga bisa ada perbaikan untuk mencegahnya kesehatan perusahaan yang memburuk. Mhm. Jadi apa tuh kira-kira kalau di dalam bahasa yang umum? Untuk itu mungkin ya Pak, mengidentifikasi resiko sama peluang di masa yang akan datang. Hmm. Mungkin Ustaz dimaksudkan agar perbandingan-perbandingan dilakukan terhadap pos-pos dalam laporan keuangan itu logis gitu. Logis itu maksudnya apa logis? Ya. Mau izin jawab juga Pak. Iya, akan. Ini Apa ya jawabannya? karena harus ada rasio itu karena dengan adanya rasio tentu perusahaan bakal dapat menunjukkan suatu letak permasalahan keuangan perusahaan serta kekurangan dan kelemahannya. Ya. Yang lain? Yang lain? Tadi dari apa? Ya, jadi jadi ini tadi yang pertama gitu ya dari materi apa topik analisis rasio ini gitu ya. Yang pertama-tama kan memang kita harus paham dulu gitu ya. Kenapa kita ini harus menggunakan yang pertama rasio dulu gitu ya. Kenapa kita harus menggunakan rasio? Ini ditutup aja bisa nggak nih? Presentasinya bisa ditutup. Oke. Nah ini ya, jadi mungkin kita ke pertanyaan yang mendasar dulu gitu ya. Kenapa sih kita harus menggunakan pertama rasionya dulu gitu ya. Jadi harus dibedakan gitu ya antara rasio dengan angka absolut gitu ya. Jadi kalau kalian belajar statistik tuh pasti beda tuh, bisa tuh membedakan ya, ada rasio, ada angka absolut gitu ya, ada apa lagi tuh, ada number dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kira-kira rasio. Rasio itu artinya apa? Secara umum rasio itu artinya apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Rasio. Apa sih rasio itu maksudnya?
Jangan analisis rasio ya, rasio. Perbandingan. Nah, Perbandingan. perbandingan gitu ya. Jadi rasio itu adalah angka yang muncul dalam bentuk perbandingan antara yang satu dengan yang lain. Ya, rasio 1 dibanding 2 berarti 0,5 gitu ya. Nah, rasio 1 dibanding 10 berarti 10% atau 0,1 gitu ya. Jadi angkanya itu yang muncul adalah angka-angka bukan absolut, bukan 100, bukan 1 juta gitu ya, bukan gitu ya. Jadi bukan angka-angka yang absolut gitulah bahasanya saya gitu ya. Ya, jadi bukan eh, eh, angka-angka yang real gitu ya, real, tapi dia adalah berupa rasio gitu ya. Kenapa kita harus pakai rasio gitu ya? Kenapa harus pakai rasio? Ini udah ada nih jawabannya ya. Rasio itu menstandarisasi angka gitu ya, membuat standarisasi angka. Nah, itu adalah rasio. Ya, jadi kalau misalnya kira-kira ini ada dua perusahaan gitu ya. Satu perusahaan itu katakanlah omsetnya 1 miliar, labanya 100 juta. Ya. Perusahaan yang kedua omsetnya 500 juta, labanya 50 juta. Gitu ya. Nah, ya jadi kalau kita lihat berarti labanya tinggian mana? Labanya lebih besar yang mana? Perusahaan pertama atau perusahaan kedua? Ya, berarti perusahaan yang pertama ya, karena labanya omsetnya 1 miliar, labanya 100 juta. Ya, berarti berarti laba 100 juta. Oh, perusahaan yang kedua ya omsetnya 500 juta, labanya 50 juta. Kan lebih rendah ya, lebih tinggi 100 juta dibandingkan 50 juta. Ya, betul ya. Bisa ditangkap sampai sini? Ya. Bisa. Ya. Betul ya. Nah, tetapi ketika kita menanyakan ada investor mau masuk gitu ya. Mau masuk ke perusahaan yang pertama atau perusahaan yang kedua? Gitu ya. Mau masuk ke perusahaan yang pertama atau ke perusahaan yang kedua gitu. Ya, sekilas orang akan melihat masuk ke perusahaan yang pertama. Ya, karena labanya lebih tinggi dari yang kedua. Atau yang kedua tadi jangan 50 juta ya, katakanlah labanya 60 juta gitu ya. Ya, omsetnya 500 juta, labanya 60 juta. Ya, yang kedua, yang pertama 100 juta, labanya omsetnya 1 miliar, labanya 100 juta. Perusahaan yang kedua omsetnya 500 juta, labanya 60 juta gitu ya. Nah, ya kalau sekilas investor gitu ya, itu akan melihat ya saya masuk ke yang kedua gitu ya. Yang pertama, kenapa? Karena labanya lebih tinggi 100 juta gitu ya. Nah, tetapi kalau kita membuat sebuah perbandingan gitu ya, sebenarnya kinerjanya itu bagusan perusahaan yang pertama atau yang kedua? Kedua, Gitu ya. Kenapa yang kedua? karena dengan omset yang 500 juta bisa menghasilkan laba 60 juta. Berarti kalau yang pertama, jika dia menggunakan omsetnya 500 juta hanya 50 juta. Coba kalau dituangkan di dalam presentasi seperti apa? Kira-kira. Kalau dituangkan dalam presentasi berarti perusahaan pertama ya kinerja dia mampu mencetak laba sebesar 10%. Ya, 100 dibagi 1 miliar. Gitu ya. Perusahaan yang kedua dia bisa mencetak laba ya 60 dibagi 500, lebih dari 10%. Artinya kemampuan perusahaan B itu lebih bagus daripada kemampuan perusahaan A. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya dari angka rasio. Ya, rasio. Nah, ini di sini misalnya ini contohnya adalah rasio profitabilitas. Misalnya ya, rasio profitabilitas net profit dibagi dengan omset atau dibagi dengan penjualan.
perusahaan satu 10%, perusahaan yang kedua berapa tuh 60 dibagi ya mungkin 12% gitu ya. Ya, sehingga kalau kita lihat, jadi itu ketika kita membuat perbandingan dengan adanya rasio itu kita membuat standarisasi dari angka. Membuat perbandingan itu bisa berbicara gitu ya. Bisa berbicara secara equal gitu. Ya, beda kalau itu pokoknya kalau hanya ngelihat angka, oh dia laba 100 juta, yang ini laba 60 juta gitu. 100 juta dari untuk dapat laba 100 juta dia harus memutar omset dulu sebesar 1 miliar. Sedangkan perusahaan yang kedua mendapatkan 60 juta dengan memutar omset 500 juta gitu. Nah, gitu ya. Jadi adanya rasio tadi itu adalah membuat standarisasi angka-angka. Ya, kenapa kita harus menggunakan rasio? Ya, jadi memudahkan karena tidak mungkin kita membandingkan perusahaan A, B, C, D, F, mungkin 10 perusahaan, mungkin 100 perusahaan, kalau membandingkan dengan angka-angka absolut. Gitu ya, sangat banyak sangat banyak ketimpangannya nanti gitu ya. Karena ada yang ya omset 1 miliar dengan modal dia punya modal 200 juta, yang ini omsetnya 500 juta tapi ada modal 300 juta. Misalnya seperti itu. Itu sangat sulit kita untuk membuat perbandingan-perbandingan dengan menggunakan angka-angka absolut. Nah, karena itulah digunakan angka-angka rasio ya, sehingga membuat tadi ya ini standarisasi angka-angka dan kemudian bisa dilakukan komparasi ya, facilitate comparison gitu ya. Jadi bisa membuat perbandingan ya. Jadi ternyata perusahaan A dan perusahaan B dalam hal profitabilitas kita bisa membuat perbandingan. Oh, perusahaan B lebih bagus dari sisi profitabilitas. Itu ya. Jadi itu adalah kenapa kita menggunakan rasio ya. Nah, kemudian yang kedua, rasio itu juga digunakan untuk melihat ya, melihat adanya indikasi kelemahan atau kelebihan. Ya, highlight ya, highlight itu oh ini kelihatan gitu ya. Kelihatan yang muncul ya, yang muncul di permukaan. Gitu ya. Yang muncul di permukaan apakah itu kelebihan ataupun itu atau apakah itu kekuatan ataupun itu kekurangan. Ya, misalnya oh dia profitabilitasnya tinggi gitu ya. Tetapi kemampuan membayar utangnya juga tinggi, gitu. Profitabilitas rendah, tapi cash flow-nya jelek, misalnya gitu ya. Nah, jadi ada sisi kelemahannya ada di mana, sisi kekuatannya ada di mana. Nah, ini bisa menjadi highlight, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngelihat perusahaan itu secara cepat, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan dulu rasio ini, gitu ya. Kita gunakan rasio. Kita lihat aja dari 4 rasio yang tadi disebutkan itu, oh gimana nih profitabilitasnya. Ya, artinya dia kemampuan perusahaan itu mencetak laba. Gitu ya. Gimana nih kemampuan dia membayar utang jangka pendek. Misalnya gitu ya. Likuiditas. Nah, gitu. Kita lihat dulu bagaimana dia perusahaan ini. Ada nggak jangan-jangan nanti kita masuk sebagai investor kemudian dia tidak mempunyai kemampuan. Ya, kemudian solvabilitas gitu ya. Dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat dari sisi kelemahan ataupun kekuatan dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, itu bisa kita menggunakan rasio-rasio. Oke ya. Kemudian rasio sebelumnya apa nih? Laporan keuangan ya. Sebenarnya saya mau menyampaikan tadi ya laporan keuangan. Oke, nggak apa-apa. Gitu aja. Nah, kemudian jenis-jenis dari rasio. Gitu ya. Kalau tadi kelompok 1 menyampaikan ada 4 jenis ya. Sebenarnya ini juga dari berbagai macam literatur ada bermacam-macam. Ya, bisa 4 jenis ya, atau ini juga kalau dari referensi yang saya sampaikan ini ada 5 jenis. Ya, 5 kelompok. Ya, misalnya kelompok yang pertama itu adalah kelompok likuiditas. Ya, likuiditas ini adalah tujuannya apakah kita bisa melakukan pembayaran jangka pendek. Ya, likuiditas. Ya, biasanya jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Ya.
Ya, ini rasio likuiditas. Ya, variasinya banyak. Ya, ada quick ratio, ada current ratio, gitu ya. Ya, itu ada contoh-contohnya. Ya, kemudian kelompok ini kelompok yang pertama. Ya, intinya apa? Intinya itu membandingkan aset lancar dan kewajiban lancar. Ya, liabilitas lancar, aset lancar dan liabilitas lancar. Ya, ini bermainnya di sisi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah rentabilitas atau aktivitas. Gitu ya. Jadi kemampuan kemampuan aset ya, kemampuan perusahaan di dalam kemampuan aset dari perusahaan itu menghasilkan income. Gitu ya. Jadi activity atau rentabilitas ya. Right amount of asset ya versus sales gitu. Jadi kemampuan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan itu dalam menghasilkan penjualan. Gitu ya. Nah, ini jadi jangan sampai nanti maksudnya gitu ya, aset-aset yang kita miliki ternyata semuanya nggak bisa kita pakai buat mencetak penjualan. Gitu ya, kan bisa saja gitu ya, aset misalnya punya persediaannya udah usang, udah obsolescence. Ya, udah nggak bisa dijual lagi. Ya, ada kendaraan untuk operasional rusak, gitu ya, nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi demikian banyak daftar aset yang ada itu tidak bisa digunakan untuk mencetak penghasilan atau penjualan. Gitu ya. Nah, ini kita lihat dari kategori aset manajemen. Kemudian yang ketiga adalah debt management ya, atau solvabilitas. Jadi kemampuan gitu ya perusahaan di dalam atau bagaimana posisi yang terbaik, berapa besar utang terbaik yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi mix antara debt dan equity. Gitu ya. Jadi kita mau utangnya terlalu banyak atau jangan-jangan saya nggak punya utang. Gitu ya. Nah, sebenarnya dengan kemampuan perusahaan itu perusahaan bisa memiliki hutang tanpa harus menurunkan kinerja dari perusahaan. Ya. Jangan sama sekali tidak punya utang, misalnya gitu. Ya. Nah, tapi jangan juga nanti utangnya terlalu besar. Nah, ini kita bisa melihat seberapa besar utang yang kita miliki atau manajemen kita terhadap utang. Ya, debt management atau solvabilitas. Ya, jadi right mix of debt and equity. Ya, jadi campuran yang pas gitu ya antara utang dan ekuitas. Nah, kemudian yang keempat adalah profitabilitas. Ya, profitabilitas ini menilai kemampuan perusahaan mencetak profit. Gitu. Nah, ini macam-macam gitu ya. Ada apakah sales price exceed unit cost. Gitu ya. Jadi apakah dinilai dari harga jual terhadap harga pokok misalnya, ya, gross margin bisa dinilai berdasarkan gross margin, bisa dinilai berdasarkan net profit dibagi omset, ya seperti saya contoh yang sebelumnya. Ya, ada yang tingkat pengembalian dari ekuitas yang kita miliki, ya return on equity, atau tingkat pengembalian dari aset yang kita miliki. Jadi kita punya aset 1 miliar, nah ROA-nya berapa? Return on asset-nya berapa? Jangan-jangan kita punya aset 1 miliar, ROA-nya misalnya 5%. Gitu. Nah, ada perusahaan lain juga yang asetnya cuma 100 gitu ya, 100 juta misalnya gitu. Nah, tetapi dia mempunyai misalnya ROA yang ternyata lebih tinggi. Gitu. Artinya kan dia mempunyai kemampuan untuk menghasilkan income ya, return dulu gitu ya, pengembalian ya. Pengembalian itu artinya income. Ya, return on asset.
Gitu. Jadi buat apa kita punya aset besar-besar, gitu ya? Ternyata tingkat pengembalian. Artinya kita kenapa sih kok aset besar itu berarti kan kita punya investasi yang lebih besar. Ya. Investasi kita sangat besar. Ya, tetapi ternyata hasilnya tidak terlalu besar. Ya, jadi misalnya ada dua pilihan, saya mau lakukan investasi di perusahaan A, saya harus beli apa di bisnis A misalnya, saya harus membeli mesin dengan harga yang mahal, hasilnya nanti saya dapat 100. Tetapi di perusahaan B, ya mendirikan perusahaan atau di bisnis B, gitu ya, saya cuman investasi misalnya 200, tapi saya tetap nanti bisa dapat 100 juga, gitu ya. Sama-sama dapat 100, tapi di sini ngeluarin 1.000, di sini ngeluarin 200. Nah, itu jadi eh, profitabilitas, gitu ya, return on asset, atau return on equity dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kelima ini juga ada berdasarkan market value, ya nilai pasar. Nah ini biasanya kalau berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang go public ya, karena nilai pasarnya mudah kelihatan. Kalau perusahaan yang tidak go public, nilai pasarnya nggak kelihatan. Ya, karena kan perusahaannya tidak diperjualbelikan. Ya, jadi apakah investor bagaimana dengan price earning ya, PE itu PE itu adalah price earning. Ya, price earning atau MB itu market to book value, to book ratio. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pasar itu menilai perusahaan kita. Ya, jadi kalau misalnya market to book value itu kan berarti ketika saya menerbitkan saham, nilai saham saya itu adalah 10.000. Tapi kalau kita jual di pasar, orang mau membeli dengan harga 15.000. Gitu ya. Berarti kan market to book value-nya adalah 15 per 10.000. Gitu ya. Nah, berarti ada 1,5 kali lipat. Itu market to book value. Kalau price earning ratio kaitannya dengan harga saham dan laba. Gitu. Ya, nah jadi ini adalah kategori-kategori yang di dalam kita melakukan analisis rasio yang tadi ya manfaatnya untuk melihat kinerja perusahaan bisa ya untuk melihat kelebihan perusahaan ini apa, kelemahan perusahaan ini apa. Nah ini jadi ini adalah rasio-rasio yang secara umum ini banyak digunakan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, nah ini adalah contoh-contohnya ya kalau nah ini ada contoh laporan keuangannya ya. Jadi kalau misalnya ini balance sheet ya cash ya sekian liability dan equity. Nah, kemudian berapa? Nah, ini kemudian ada number of shares, earning per shares ya, kemudian dilusi ya ini, kemudian stock price, kemudian nah berapa current ratio. Nah, current ratio berarti ini current asset dibagi dengan current liability. Ya. Kemudian yang standar lagi apa? Ya. Common to current ratio, jadi expected to improve ya but still below the industry average. Nah, ini juga yang salah satu hal yang terpenting di dalam analisis rasio ini adalah yang pertama tadi ya, kalau lebih dari satu ya current asset dibandingkan current liability. Artinya di sini dia punya current asset 2.680, punya current liability 1.145. Ya, kita lihat di laporan keuangannya tadi. Mana ini? 1.000. Nah, ini ya 2.680 ya 2.680
Ini adalah current asset ya, CA. Ya. Kemudian current rasionya current liabilities-nya adalah 1144 ya, 1145 ya, dibulatkan. Nah, artinya dengan kalau kita ngelihat dari sini ya, tadi ini 2 kali lipat ya berarti ya. Nah, 2 kali lipat. Artinya dengan kita memiliki current asset ini, cash, account receivable, dan inventory, ya ini kita bisa melakukan pembayaran terhadap utang-utang ini. Ya, ketutup ya. Account payable, notes payable, accrual ini cuma 1.144.800. Sementara kita punya current asset 2.680 sekian. Gitu ya. Nah, ini kan lebih dari 1 ya. Nah, di atas 1 berarti current assetnya berarti 2,3 kali. Nah, 2,34 kali. Ya, jadi current asset yang lebih besar daripada current liabilities. Jadi dalam current ratio ini semakin tinggi current ratio, gitu ya, maka ya tentu semakin baik perusahaan, gitu ya. Jadi ini 2,3 kali tahun 2019, 1,2 kali tahun 2018, 2. Nah, ternyata industri ada di 2,7. Ya, industri itu artinya apa? Industri itu adalah industri perusahaan-perusahaan, rata-rata perusahaan lain di luar perusahaan kita. Ya, itu adalah rata-rata, nah, itu adalah industri. Jadi kalau misalnya ini kita perusahaan apa nih tadi, kimia misalnya. Nah, perusahaan kimia itu dia punya current ratio rata-ratanya dari sekian ratus perusahaan kimia yang ada, kalau dirata-ratain current rasionya 2,7. Ya, nah kita cuman 2,34. Lagi sebelumnya pernah 1,2. Artinya apa? Artinya likuiditas kita posisinya adalah lemah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada investor, Pak investor berminat masuk ke perusahaan kimia, ya. Nah, ketika dilihat perusahaan kita, loh, ini perusahaannya current rasionya jelek nih di bawah rata-rata industri. Nah, jadi kemudian ini berarti ada pengelolaan cash flow-nya yang tidak bagus. Nah, gitu ya. Karena lebih rendah dari rata-rata industri. Jadi oke, lebih tinggi dari 1 gitu ya. Nah, ini kan ukuran kuantitatifnya ya. Kuantitatifnya dia lebih besar dari 1. Gitu ya. Tapi kalau nanti realnya, ini kan hanya analisa dari potret dari laporan keuangan. Ya, tapi nanti analisanya, nah ini kan ya, kan tidak dalam praktek ya, gitu. Dalam praktek kan tidak juga semuanya ini bisa diuangkan secara cepat. Gitu ya. Atau seperti inventory, account receivable, gitu ya, inventory ya mungkin bisa mengalami penurunan, ya penurunan nilai, ya impairment. Ya. Bisa juga dia mengalami penurunan nilai. Account receivable dalam bentuk apa? Kalau ada dalam bentuk securities, ya investasi pada surat berharga, bisa jadi dia ada penurunan. Jadi secara umum bagus, memang lebih tinggi dari 1, gitu ya. Nah, tetapi ternyata kalau kita bandingkan dengan rata-rata industri, kita masih di bawah. Gitu ya, expected to improve, ya, but still below the industry average. Ya, jadi ya bagus gitulah ya, tapi masih di bawah rata-rata industri. Yaitu tentang rasio. Kemudian di sini juga ada misalnya inventory turnover. Ya, inventory turnover itu adalah perputaran inventory. Ya, dihitungnya dari apa? Rumusnya sales dibagi inventory. Ya, artinya setahun itu inventory kita itu berputar berapa kali, gitu ya. Gitu ya. Nah, berapa kali berputar. Ya, kalau berapa kali berputar berarti lebih bagus. Misalnya gini, misalnya kita punya saya punya uang 100, gitu ya. Nah, saya punya uang 100. Nah, 100 saya belikan barang untuk dijual. Gitu ya. Nah, kan habis saya belikan barang 100, kemudian saya jual. Dapat uang balik. Karena saya pedagang, saya beli lagi barang. Ya. Setelah terjual, duit masuk, saya jual lagi barang.
Gitu ya, saya beli lagi barang kemudian saya jual lagi. Nah, beli jual itu kita berapa kali? Ya, kalau di sini berapa kali kita melakukan penjualan barang. Jadi artinya uang 100 yang kita miliki dengan misalnya ada juga kolega kita punya uang 100, ya sama-sama nih dua orang punya uang 100. Nah, saya berhasil menjual misalnya 10 kali, ya 10 kali kan saya jual beli barang, beli lagi barang terus saya jual lagi. Terus saya jual dapat duit, beli lagi, jual lagi. Itu saya 10 kali dengan modal yang sama 100. Sedangkan teman saya itu uangnya juga 100, modalnya sama, tapi dia hanya menjual misalnya 6 kali. Gitu. Kira-kira untungnya banyakkan siapa? Banyakkan saya atau banyakkan teman saya? Gitu. Atau kira-kira saya punya profit lebih banyak di mana? Yang turnover-nya banyak atau turnover-nya yang lebih sedikit? Coba kira-kira banyakkan mana duitnya? Dengan asumsi penjualannya sama ya. Laba per penjualannya sama. Ya tentu yang pertama gitu ya, yang 10 kali kan karena saya bisa mencetak kalau misalnya setiap jual barang itu saya dapat laba 10%, berarti saya akan memiliki laba 10 kali. Gitu ya, 10 kali penjualan itu saya dapat laba 10 kali. Sedangkan orang yang kedua ya, dengan dia juga sekali jual dapat laba 10%, tapi dia jual cuma 6 kali. Gitu ya. Nah, maka inventory turnover ya itu juga menunjukkan kinerjanya. Berarti dia menjual lebih banyak, tentu akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Gitu ya. Nah, dilihatnya dari mana? Dari sales dibagi dengan inventory. Ya, di sini 4 kali ternyata. Ya. Nah, tahun 2020 4 kali, 2019, 2018, ternyata rata-rata industrinya 6 kali. Masih juga lebih rendah dari rata-rata industri. Ya. Ya. Inventory turnover di bawah rata-rata industri. Ya kan? Sehingga perusahaan ini mungkin memegang inventory yang sudah lama. Gitu ya. Jadi barangnya barang lama gitu. Nah, atau pengontrolannya mungkin lemah. Ya, ya lama dong orang kejualnya nggak kejual-jual gitu istilahnya kan. Kalau tidak terjual-jual berarti barang yang kita pegang barang lama. Gitu ya. Ya, jadi takutnya nanti expire nih barang. Ya, gitu ya. Jadi ada resiko barangnya expire. Ya, kita punya warung ya, yang satu jualan terus ya, barangnya tukar dengan modal yang sama, tapi yang kita nggak laku-laku. Ya, produk kita produk misalnya 6 bulan yang lalu. Ya, mungkin sebentar lagi udah expire. Yang di sana dia cuman sebulan beli barang lagi, sebulan beli barang lagi gitu ya. Dengan modal yang sama. Nah, tentu dia memiliki income yang lebih besar ya. Jadi ini mungkin inventory-nya barang lama. Ya, kemudian no improvement is currently forecast ya. Jadi tidak ada untuk prediksinya gitu ya. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan inventory turnover ya misalnya. Terus apalagi yang berkaitan dengan liquidity ya ini kan artinya apa? Artinya dia menyimpan barang yang lebih lama gitu ya. Gitu ya, menyimpan barang lama. Ya ini jadi ini semua di sini kita bisa lihat contoh-contoh ya dari contoh laporan keuangan yang tadi kita lihat bagaimana dengan rasio-rasionya ya dengan berbagai macam ini tadi ya jenisnya tadi yang kelompok-kelompok tadi ya ini bisa kita lihat di sini. Ya.
Misalnya, oke, coba kita lihat hal yang penting-penting ya. Misalnya ini udah ya inventory, yang berkaitan dengan inventory, berkaitan dengan receivable, ya piutang, ya receivable dibagi rata-rata ya sama ya piutang. Nah, seperti ini kan piutang dibagi ya apa istilahnya ini day sales outstanding misalnya gitu ya. Nah, jadi artinya piutang. Ya, piutangnya ini kita berapa lama piutang itu tertagih. Ya, berapa hari piutang itu tertagih. Ya, jadi kalau kita punya piutang, setelah kita punya piutang 1.000, ini baru bisa ditagih misalnya kalau di contoh ini adalah 45 hari. Gitu ya, 45 hari. Nah, padahal perusahaan lain berapa? Average 32 hari sudah bisa ditagih. Nah, artinya apa? Artinya uang kita banyak mengendap di pelanggan. Ya, terlalu lama mengendap di pelanggan. Kalau uangnya mengendap di pelanggan lama, ya nggak ketagih-tagih, ketika kita mau beli barang, berarti kan kita harus tambah modal lagi. Gitu ya. Ini tadi dari analisis rasio ini. Gitu ya. Nah, ini jadi piutang kita terlalu lama di customer gitu ya, di pelanggan. Nah, artinya ada pengelolaan piutang yang berarti ini ada kelemahan nih di pengelolaan piutang gitu ya. Nah, kita bisa tahu di situ. Nah, ini tadi ya berarti mengkolek sales terlalu lambat. Ya, sehingga ini menjadi apa nih banyak waktu terbuang gitu ya, banyak sia-sia, banyak pekerjaan yang tidak perlu ya karena ya tadi perusahaan jadi nggak punya duit. Ya, perusahaan nggak punya uang atau dia harus menambah modalnya jadi harus lebih besar. Ya, jadi mempunyai poor credit policy, misalnya ya, kebijakan kredit yang buruk, ya, sehingga kita harus memperbaiki kebijakan piutangnya, penjualan kreditnya. Ya, walaupun nanti ini ada trade off ya, artinya nanti pelanggan nggak mau beli, katanya, oh Anda harus bayar 30 hari, biasanya 45 hari kan. Nah, biasanya 45 hari. Sekarang harus bayar 30 hari. Dia, waduh, saya nggak mau ah. Nah, kita bisa saja terjadi trade off seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada fixed asset turnover. Ya, total asset turnover ratio. Ya, penjualan dibagi dengan net fixed asset. Ya, ini fixed asset. Ya, ini total aset. Ya, total aset turnover. Jadi total aset. Bagaimana kita membandingkan antara penjualan sama total aset atau kemampuan aset ini untuk melakukan penjualan ya, yang tadi ya aset manajemen gitu. Jadi kita punya aset sekian banyak, ini mampu menghasilkan berapa. Nah, kalau di sini kan ini berarti 2 kali ya total aset ini kita bisa menghasilkan 2 kali lipat. Jadi kalau kita punya aset 1.000 ya kita bisa melakukan penjualan 2.000 gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, kita punya aset 1.000, kita beli nih beli persediaan, kemudian ada fixed asset, ada kendaraan. Nah, itu kemudian nanti kita bisa melakukan penjualan sebanyak 2.000. Ya, 2 kali lipat. Ya, kita modalnya gitu ya, belinya 1.000, kita 2 kali lipat. Nah, kalau diperkecil lagi dengan fixed asset, ya fixed asset saja ya, berarti akibat tetap. Oh, ternyata bisa 8,6 kali lipat. Ya, nah sekarang kita bandingkan dengan industri. 8,6, industri 7, berarti kita lebih bagus. Ya, kalau dari total aset 2,6, kita 2, ya selisih sedikit lah gitu ya di bawah rata-rata industri. Ya, ini cara menggunakannya ya. Kemudian ada yang debt ratio. Ya, debt ratio. Nah, debt ratio itu berarti debt dibagi utang ya, total utang dibagi dengan total aset.
Ya, debt ratio juga termasuk yang sering digunakan ya. Jadi kita punya berapa 44% 44% utangnya. Jadi masih lebih rendah dari 50% ya. Ya, kemudian earning before interest tax ya itu dibagi interest, nah itu adalah 7 kali lipat. Ya, jadi ini juga untuk melihat interest expense-nya ya. Jadi kalau kita punya pinjaman, ini kan debt ratio ya kaitannya dengan interest expense. Ya, kaitannya dengan pinjaman berarti ya masih bisa menutup kira-kira gitu ya. 7 kali lipat. Jadi interest expense-nya ini masih 7 kali lipat ya. Berarti kalau labanya ini ya, nah ini labanya 400 ya hampir 500 dolar misalnya. Nah, interest-nya 70, berarti ini berapa persen gitu ya. Nah, per 7-nya lah gitu kira-kira. Nah, wajar apa enggak nih angka sekian? Gitu ya. Kemudian EBITDA. EBITDA ini, nah ini karena kemarin saya belum menyampaikan laporan keuangan ya, nanti saya sampaikan. Ya, EBITDA misalnya earning before interest, tax, depreciation, dan amortisasi. Ditambah lease payment. Ya. Interest expense, tambah lease payment, tambah principal. Ya. Nah, ini jumlahnya 5,9 kali. Ya, ini debt ratio ya. Jadi debt management. Ya, kaitannya dengan bagaimana dia mengelola utang. Ya. Nah, ini how do debt management ratio compare with industry. Industri, jadi ini kalau kita lihat ya, industri debt management debt per total aset itu 50%. Ya, berarti kita lebih rendah ya, lebih bagus sebenarnya. Ya. DA dan T better. Nah, ini kan DA dan ini apa interest ya. Tax interest expense. Ya, interest expense ya. Ini masih lebih bagus dari industri. Ya, tetapi EBITDA corporate still trails the industry ya. EBITDA. Nah, ini jauh lebih rendah dari industri. Ya, profit kemudian masuk profitability ratio. Ya, ada profit margin. Gitu ya. Income dibagi sales 3,6%. Ya, jadi dari net income dibagi dengan omset ya 3,6%. Ya, break even point ya 14%. Ya, bukan break even point, basic earning power. Nah, jadi kemampuan untuk mencetak laba. Jadi kalau kita lihat ini EBIT ya, EBIT ini kan earning before interest dan tax. Ya, jadi seperti laba operasional lah gitu ya, laba operasional dibagi dengan total aset. Gitu ya. Nah, ini kita masih dapat 14%. Ya, kalau kita lihat di ini ya di laporan keuangannya. Nah, ini nah, ya sales ya harga pokok ya harga pokok penjualan beban-beban ya earning before interest depreciation dan amortisasi earning before interest dan tax dan interest kemudian tax ya. Nah, ini net income. Nah, tadi posisinya ada di EBIT ya ada di sini. Nah, ya jadi ini ya ini analisanya ya menilai profitabilitas dengan profit margin dan basic earning power. Ya, profit margin ya sangat ini tahunnya salah ya. Di tahun yang lama ya ini ya. Oke ya, jadi ini kalau kita lihat 2018, 19, 20 2,6 minus 2,7 profit marginnya rendah, tapi ini sudah mulai bagus. Tapi hampir sama dengan rata-rata industri. Ya, basic earning power ini juga rendah.
Ini 14%, tapi jauh di bawah industri. Ya. Nah, ini baru yang lain profitabilitas, ada return on asset dan return on equity. Return on asset dan income dibagi total aset, equity dibagi total common equity saja. Jadi net income langsung dibandingkan dengan modal di store. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ya, secara umum ini aja ya tentang penilaian. Ya. Jadi nanti di sini memang tidak disebutkan secara khusus ada apa saja, tapi saya nggak tahu nih yang tadi presentasi kira-kira ada nggak kalau rasio likuiditas itu apa saja? Contohnya ya, nanti rumus-rumusnya coba nanti dicari ya. Ada apa saja di rasio likuiditas, di rasio aset manajemen atau rentabilitas, atau aktivitas, kemudian di debt manajemennya, kemudian di profitabilitas. Ya, ada profitabilitas tadi ini ya, nah, ada profit margin, ada basic earning power, ada return on asset, ada return on equity. Ya, kalau dalam penelitian-penelitian cukup banyak dipakai biasanya return on asset atau return on equity juga. Ya, kemudian ya both ratio rebound professional years ya, but still below ya, gitu ya, sudah lebih bagus dari tahun lalu, tetapi masih di bawah rata-rata industri. Ya, jadi mestinya sama ya. Mau pakai ROA, ROE itu rata-rata mungkin hampir sama. Tapi nanti kenapa harus pakai ROA, kenapa harus pakai ROE gitu ya, ini tergantung kepentingan. Kemudian BIP remove the effect of tax and pension leverage and useful interest. Oke ya. Nah ini efek ya, kita kalau melakukan analisa dampak dari utang terhadap ROA dan ROE. Nah, kalau kita lihat tadi ROA ini ada unsur karena semua aset berarti di dalamnya ada unsur utang. Ya, karena total aset. Jadi total aset itu berarti di situ ada unsur utangnya. Sedangkan kalau return on equity kan hanya ekuitasnya saja ya. Nah, ini kalau total aset ya, total aset kan ini sama dengan total ini ya, total liabilitas dan ekuitas ya 3,4 ya. Nah, 3,4. Nah, kalau total aset ROE earning dibagi total aset ini kan berarti dibaginya dengan 3,497. Ya, nah di sini kan ada unsur debt ya, pinjaman. Nah, ini tentu ada cost-nya ya. Kalau margin, kalau dia interest misalnya atau bagi hasil misalnya ya, syariah. Nah, berarti dihitungnya ini sementara kalau ROE yaitu hanya dari common stock. Ya. Nah, kita lihat yang tadi. Nah, ini ya, ROA is lower by debt interest lowers net income. Ya. Penggunaan debt akan juga menurunkan ekuitas. Ya, kalau debt itu dapat meningkatkan ROE. Nah, itu jadi penggunaan ya, ini kaitannya adalah dengan penggunaan. Ya, penggunaan return on asset gitu ya, itu berarti ada dampak dari bunga nantinya gitu ya. Kalau return on equity berarti kita menghilangkan dampak. Oke ya, nah ini akan nanti bisa dibaca juga. Ya, problem dengan ROE adalah ROE dan shareholder wealth ya, kesejahteraan pemegang saham itu adalah berhubungan atau berkaitan. Tetapi kalau ROE digunakan sebagai pengukuran tersendiri,
Berarti tidak mempertimbangkan adanya resiko. Ya, resiko tadi ya, tidak bisa membayar bunga ya. Gitu ya. Tidak mempertimbangkan gitu ya, tidak mempertimbangkan jumlah dari capital invested. Ya. Dapat mendorong manajer untuk membuat keputusan investasi yang tidak menguntungkan pemegang saham. Ya, jadi tergantung nanti si manajer ya, artinya ini direksinya perusahaan itu apakah akan menggunakan ROE atau ROE atau ROA. Ya, nah ini ada pertimbangannya di sini. Ya, jadi ROE dia hanya fokus pada pinjaman pengembalian saja. Ya, karena kan net income dibagi dengan ekuitas. Gitu ya, hanya net income dibagi dengan ekuitas. Mana tadi ya? Nah, ini ya, net income dibagi dengan total common equity. Nah, jadi di sini ada apa katanya? Ya, berarti di sini hanya a better measure is one that consider. Nah, ini fokus hanya pada return, ya. Dia mempertimbangkan resiko dan tingkat pengembalian. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah market value, ya, menghitung price per earning, ya, price itu harga saham dibagi dengan laba. Price cash flow, market to book ratio. Gitu ya. Jadi ini rumusnya. Price dibagi earning per share, price ya, otomatis earning dibagi dulu ya, karena kalau price ini kan harga saham. Ya, kemudian dibagi dengan laba ya, laba dibuat sebanding dulu dibagi dengan total saham yang ada. Kan gitu ya, sama. Kita punya laba 500 ya, pemegang sahamnya ada 100. Nah, berarti masing-masing pemegang saham dapat berapa? Ya 500 dibagi 100. Ya, masing-masing dapat 5. Gitu ya. Nah, ini supaya sebanding nanti ya. Nah, di pasaran saham kita dijual dengan harga kalau kita 100 ya, pasar di luar dijual dengan harga misalnya 15 gitu ya, jadi lebih tinggi. Jadi ada berapa kali lipat itu yang menjadi pertimbangan. Ya, kemudian price cash flow per share ini juga cash flow dihitung dulu per share-nya berapa. Oke ya, nah ini bagi dengan rata-rata industri sama. Ya, analisanya how much is person willing to pay for $1 of earning. Jadi price earning ratio ini artinya berapa sih investor ya itu berani membayar setiap $1 laba. Gitu ya, artinya itu. Gitu ya. Ini setiap $1 cash flow. Jadi dia memberikan penilaian ya pasar ya, pasar memberikan penilaian seperti itu. Ya, $1 dari apa? Ya yang paling coba nanti yang di atasnya bisa kita analogikan. Nah, kira-kira kan yang ini yang market to book value ya yang mungkin paling mudah kita pahami. Harga kita dulu setor modalnya 10.000 ya, book value berarti itu 10.000, ternyata pasar mau membeli 15.000. Gitu ya. Berarti setiap $1 nilai buku, pasar mau membayar dengan harga $1,5. Gitu ya. Artinya kalau mau membayar lebih tinggi kan berarti lebih bagus kan. Gitu ya. Jangan sampai nanti harganya 10.000, dia pasar hanya mau membayar 5.000. Berarti saya hanya mau membayar setiap $1 itu hanya $0,5 saja. Artinya kan nilai perusahaan kita sedang jatuh. Gitu ya. Nah, itu kira-kira gambarannya dari melakukan analisa terhadap rasio nilai pasar. Ya. Oke. Nah, ini juga ada sistem DuPont. Nah, ini yang lebih modified ya karena bukan rumusnya bukan ini ya, rumus return on equity-nya bukan hanya ini ya, karena ini kan ada kelemahan tadi ya. Nah, ada problem, ada kelemahan, maka kemudian
gitu ya, tidak mempertimbangkan risiko, tidak mempertimbangkan kapital, gitu ya. Nah, akhirnya kemudian DuPont membuat rumus persamaan return on equity ditulis dengan rumus ini, ya, profit margin dikali ini persentase nih ya, profit margin atau rasio nih ya, berapa rasio profit margin dikali dengan total asset turnover, kemudian dikali dengan equity. Ya, ya jadi ini memberikan return on equity yang lebih akurat lah gitu ya, kira-kira gitu dibandingkan dengan yang tadi. Nah, ya angkanya berapa? Sama 13% tadi ya. Industri 18. Di sini berapa? 13 ya, sama. Ini mungkin sudah menggunakan DuPont ya. Ya, ini perbandingannya. Ya, sistem DuPont. Nah, ini can be expressed ya, rumusnya ini ya, net income dibagi sales kali sales dibagi total aset, dan total aset dibagi equity. Fokus kepada expense control, asset utilization, ini kalau metode PM atau dan equity ya, multiplier. Debt utilization. Kemudian show how this factor combine the determinant. Ya, ini jadi ini memahami trend analisis, analisa perusahaan, confidence rasio keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, ini yang bisa kita lihat. Nah, kita lihat ini ternyata ada jeblok ya. Nah, industrinya relatif stabil, tapi perusahaan yang dianalisa ini jeblok. Ya, can be used to estimate the likelihood of improvement or deterioration in financial condition. Ya, jadi dapat digunakan untuk melakukan estimasi ya, pertimbangan ya, perbaikan atau kondisi keuangan. Oke, jadi ini nah ini contohnya. Pertanyaannya bagaimana menurunkan forms DSO to 32 hari affect the company ya. Ya, hari penjualannya adalah penjualan dibagi hari ya, 19.000 ya, 19.275 per hari. Penjualan hariannya ya, dengan total penjualan dibagi 365 hari. Ya, jadi ini analisis dengan account receivable dan outstanding sales based on the pending sales. Ya, kalau dengan piutang yang lama 19 kali 45, piutang yang model piutang yang baru yang ini ya kali 32. Ya, sehingga adanya penambahan kas ya. Nah, kalau dia lebih, ini kan tadi 45 hari, sekarang cuma 32 hari. Berarti kan kita akan mempunyai lebih banyak kas. Lebih banyak kas yang masuk. Ya, kalau kas yang masuk ya penjualan berarti ada profit yang masuk ya, tentu mestinya profitnya akan meningkat. Ya, jadi ini kalau tadi dilakukan improve dari rasio. Jadi dampak dari mengurangi piutang terhadap balance sheet dan surprise. Ya, jadi ini. Nah, jadi dari analisis rasio ini gitu ya, intinya ya dari angka-angka tadi. Nah, yang kedua ini ya, yang analisa terakhir ini, slide yang terakhir ini adalah
bagaimana kita menurunkan atau bagaimana kita merubah atau misalnya, oh ini kok rasionya kita jauh lebih tinggi dari average industri. Ya, tadi kan yang ini contohnya di piutang 45, average industrinya berapa? Average industrinya piutang. Nah, 45 tapi average industrinya 32. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana caranya supaya penjualannya ini, penagihan dari piutang ini turun dari 45 ke 32. Gitu ya. Maksudnya tadi itu ya pertanyaan bagaimana menurunkan ini? Ya, supaya kita itu sama dengan rata-rata industri. Nah, apa dampaknya terhadap akun-akun di laporan keuangan yang lain? Nah, itu ya sebenarnya itu analisanya begitu. Ya, jadi di manajer keuangan, wah ini 45 hari ini ketinggian. Coba kita turunkan dengan 32. Nah, kalau kita turunkan dengan 32, apa yang terjadi? Nah, kira-kira ini. Gitu ya. Kita akan punya tambahan kas, nah, tinggal bagaimana cara melakukannya. Gitu ya, apakah penjualannya dinaikkan atau penagihannya diperketat, gitu ya. Nah, ini sehingga nanti memberikan karena tadi highlight gitu ya. Oh, ini ada perusahaan ada kelemahan. Nah, kemudian maka si manajer keuangan dia bisa, oh kalau gitu kita harus fokus kepada penagihan. Ini piutang kita terlalu lama, kita fokus pada penagihan. Dibentuklah misalnya secara operasional tim penagihannya diperkuat. Perjanjian penjualan dengan customer itu diperketat, misalnya seperti itu. Nah, kenapa? Karena ini nanti bisa meningkatkan kas perusahaan. Gitu ya. Nah, kira-kira itu bagaimana cara kita memakai gitu ya. Kalau ini hitung-hitungan silakan nanti bisa dilihat. Nah, tetapi manfaat dari analisis rasio ini bisa kita gunakan untuk hal-hal seperti yang saya contohkan tadi. Ya, kalau ini kan bagaimana dampak dari menurunkan receivable. Nah, tadi kan receivable dari 45 hari menjadi 32 hari itu bagaimana dampaknya kepada balance sheet dan harga saham. Gitu ya, bagaimana dampaknya. Ya. Nah, potensialnya adalah membeli kembali saham, ya caranya gitu ya. Ya, expand bisnis. Nah, jadi kalau ekspansi bisnis itu mungkin bisa meningkatkan penjualan. Reduce debt, ya, kurangi hutang. Ya, kemudian all this action would like improve the stock price. Ya, ini jadi ini adalah di antara cara-cara yang bisa dilakukan ketika kita melakukan analisa-analisa terhadap rasio. Nah, dan yang terakhir ya adalah masalah yang mungkin timbul dan keterbatasan dari analisis laporan keuangan. Ya, sebelum ke sini ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan? Nggak ada? Apa masih Tidak ada. di tempat? Belum ada, Pak. Masih di tempat atau udah pindah tempat? Ada, Pak. Ada ya? Masih, Pak. Masih ya, aman ya? Oke. Man. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira analisis rasio gitu ya. Jadi Anda jangan hanya melihat analisis rasio. Oh ya, pokoknya nanti silakan ya yang tadi saya belum lihat di presentasinya. Kalau di presentasi yang saya sampaikan ini adalah lebih kepada bagaimana kita dengan dinamis untuk menggunakan analisis rasio. Gunanya untuk apa gitu ya. Nah, masalah hitung-hitungan saya kira nanti di presentasi yang bertugas presentasi hari ini harus membuatkan resume. Ya, saya minta untuk membuatkan resume rasio likuiditas itu apa saja. Ada berapa? Ya, apa saja tadi current asset, current rasio, asset test rasio dan seterusnya. Anda buat ya nanti ya. Yang kelompok pertama ya, perhatikan ya.
Nanti Anda buatkan resumenya, rumus-rumusnya aja, resumenya dalam bentuk rumus saja. Gitu ya, dalam bentuk rumus, kemudian nah itu rumusnya ya, semuanya ya nanti ya. Ada beberapa, silakan cari referensi, boleh dari beberapa referensi, supaya nanti teman-teman yang lain ya nanti akan saya upload di Google Classroom. Nah, apa yang saya sampaikan ini, saya menyampaikan tentang manfaat dari analisis rasio. Gitu ya, manfaatnya analisis rasio bisa digunakan untuk apa, bagaimana cara kita menggunakannya, gitu ya. Jadi supaya nanti kita nggak terpatok seolah-olah ini analisis rasio harus begini, enggak, ya. Harus dipakai, enggak. Ya, tidak mesti semuanya dipakai. Gitu ya. Kita bisa pakai apa yang diperlukan saja, ya tidak mesti. Atau mungkin ada model yang lain, gitu ya. Atau nanti model perbankan syariah seperti apa, ya. Atau lembaga keuangan syariah ada seperti apa. Ya, barangkali kalau ada itu bisa kita gunakan. Intinya tidak ada yang baku. Tapi memang apa yang disampaikan ya, yang tadi 5 kelompok itu, nah itu memang yang umum saat ini banyak digunakan. Ya, tentu kita juga harus tahu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kita ada variasi, boleh saja. Yang penting itu untuk kepentingan, karena ini kan bukan seperti standar akuntansi ya. Standar akuntansi harus seperti ini, enggak gitu ya. Nah ini kan tergantung manfaat apa yang akan diperoleh perusahaan. Gitu ya. Nah jadi ini seperti ini tadi ya. Kita harus piutangnya harus outstanding piutangnya harus diturunkan, days outstanding piutangnya harus diturunkan. Nah, maka nanti dampaknya apa? Gitu, atau apa yang harus kita lakukan? Itu dapat terhadap akun-akun yang lain. Termasuk tadi yang saya sampaikan, misalnya, ini kita nanti ada resiko customer lari nih, nggak mau belanja lagi. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu rasio. Nah, ini potential problem ya. Rasio ini membandingkan dengan rata-rata industri akan sulit ya bagi perusahaan konglomerat ya yang mengoperasikan banyak different divisi gitu ya. Jadi kalau konglomerat gitu kan itu ada industri mungkin konstruksi, ada kimia, gitu ya, ada industri consumer goods gitu. Nah, ini kan membandingkannya gimana gitu ya. Nah, kalau perusahaan induk yang dibandingkan, nah itu kan menjadi sangat perbandingannya kan jadi tidak apple to apple gitu ya istilahnya ya. Agak sulit juga gitu ya. Tetapi kalau misalnya sesama industri yang sama, nah itu tentu kita bisa menilai kinerja per jenis industri. Gitu ya. Kemudian average ya rata-rata itu tidak tidak is not necessary good ya, bukan bukan yang paling baik juga gitu ya. Mungkin perusahaan itu harus tujuannya untuk lebih tinggi gitu ya. Jadi rata-rata ya kira-kira begitu ya, karena ada istilah rata-rata itu kan berarti ada yang rendah, ada yang tinggi, kemudian dirata-ratakan. Nah, gitu ya. Nah, ini kan juga perhitungan rata-rata ini kan kadang-kadang jangan-jangan ini ada yang tinggi sekali. Sebenarnya kita tadi 45 hari dengan 32 itu kita cukup bagus karena mungkin ada perusahaan yang sangat ekstrim. Karena di rata-rata kan dari banyak perusahaan. Mungkin ada yang sangat ekstrim sehingga rata-ratanya menjadi turun gitu ya. Padahal sebenarnya kalau yang ekstrim itu dibuang ya mungkin rata-ratanya 45. Ya, kita masih masuk dalam normal. Nah, gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi belum tentu ini yang terbaik maksudnya gitu ya. Belum tentu ini yang paling pas gitu maksudnya gitu. Ya, jadi itu kelemahan kalau kita membuat rata-rata. Ya, kemudian ada faktor-faktor yang musiman atau ada yang menyebabkan distorsi di rasio. Gitu ya, misalnya sekarang kondisi Covid gitu ya dijadikan rata-rata. Nah, harusnya dikeluarkan karena kondisi Covid misalnya tahun 2020 itu perusahaan banyak yang down, anjlok ya jangan dijadikan rata-rata. Jadi kalau nanti kita lihat ya dari dalam beberapa penelitian ya, penelitian dilakukan yang berkaitan misalnya dengan kondisi ekonomi sebagai salah satu variabel di penelitian, ya data-data gitu ya misalnya
kondisi-kondisi di masa krisis itu suka dikeluarkan. Jadi misalnya kita meneliti dari tahun 95 sampai 2020 gitu ya, panjang gitu ya, sampai 2020 atau jangan 2020 sampai 2019. Nah, ada data tahun 98, 97, 98 di mana pada masa itu adalah masa krisis keuangan atau krisis ekonomi, gitu ya, krismon gitu ya waktu itu. Nah, itu kan datanya data yang terdistorsi ya, seasonal factor. Nah, maka data dari tahun 95 sampai dengan 2019 kecuali 97 dan 98 jangan dipakai. Atau 97 ya, 2018 juga ya. Oke lah ya. Nah, intinya ada tahun yang itu jangan dipakai karena itu akan membuat distorsi di dalam rasio. Ya, anomali, datanya anomali, nggak bisa dipakai. Nah, itu nanti ada juga di dalam penelitian yang seperti itu ya. Nah, sehingga kalau itu dipaksakan dipakai nanti akan membuat analisa kita menjadi terdistorsi lah gitu ya, menjadi tidak kurang bagus gitu ya, kurang pas. Ya, kemudian window dressing teknik ya dapat menyebabkan make statement dan rasio look better. Nah, ini window dressing ya, window dressing ini kalau dari bahasanya window jendela yang didandanin gitu ya. Nah, jendela itu apa sih? Maksudnya laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu kan yang terlihat di luar. Ya, yang terlihat di luar, dalamnya kan dari proses akuntansi tadi ya, menyusun untuk laporan keuangan. Nah, di luar dilihat jendelanya dibagus-bagusin. Ya, dihias-hias, ditambah-tambahin gitu ya. Nah, sehingga terlihat laporan keuangannya bagus. Nah, ini dapat membuat financial statement ya, atau laporan keuangan ini dan rasio itu terlihatnya kayaknya bagus. Padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini jadi ada salah satu tidak bisa membaca hal ini. Ya, atau tidak bisa membaca nanti hal-hal yang sifatnya kualitatif. Ya. Nah, ini kelemahannya atau keterbatasannya. Kemudian isu-isu lain, different operation dan accounting practice. Nah, ini juga dapat menyebabkan distorsi di dalam perbandingan ya kalau ada perbedaan dalam cara operasional dan praktek akuntansi. Ya, karena kan angka yang mau dipakai kan laporan keuangan yang merupakan proses dari akuntansi. Ya, kemudian sometimes it is hard to tell if ratio is good or bad. Nah, ini juga susah ya untuk menyebutkan ini rasionya bagus atau jelek. 10% itu bagus apa jelek. Ya, 5% itu bagus atau jelek ya. Kadang-kadang kita tidak ada gitu ya, kecuali dari tadi perbandingan dengan tempat lain. Tapi nanti tempat lain atau industri ada kelemahan juga, average. Ya, kemudian industrinya itu konglomerat atau memang khusus industri jenis yang sama. Gitu ya. Jadi ini terkadang kita agak sulit ya, hanya bisa menyebutkan persentase atau rasio tadi. Ya, kemudian sulit juga untuk menentukan apakah perusahaan ini dalam posisi kuat atau dalam posisi lemah. Ya sama seperti tadi. Nah, ini sebenarnya bagus atau enggak. Ini kondisinya misalnya, oh ini rasionya 45 gitu. 45 bandingkan 32 industri. Ini sebenarnya bagus atau enggak bagus? Gitu ya. Kalau 45 tapi lancar terus, tentu kan ini menjadi bagus juga karena kita sudah bisa memprediksi tentang cash flow. Daripada 30 tetapi nanti ada yang enggak bayar. Gitu ya. Nah, ini jadi terkadang gitu ya. Nah, ini ada keterbatasan gitu ya. Nah, ada faktor kualitatif lain ya untuk menilai perusahaan ya sebentar lagi ya. Ada faktor kualitatif lain yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan, yaitu adalah apakah perusahaan itu ya memiliki ya satu customer kunci, produk atau supplier. Satu customer, produk dan supplier kunci. Gitu ya. Jadi kalau maksudnya gini, misalnya performanya bagus. Ya, labanya bagus,
ROA-nya bagus, ROE-nya bagus. Tapi dia customer-nya hanya ada 10 atau hanya ada 5. Ada perusahaan lain performanya lebih rendah, tetapi dia memiliki customer 100. Gitu ya. Customer apakah produk atau supplier. Gitu. Nah, kira-kira ini kan faktornya kualitatif. Ya, kalau misalnya 5 customer, 1 aja dia pindah gitu ya. 1 aja dia pindah, maka penjualannya akan berkurang sebesar 20%. Gitu ya. 1 aja suppliernya pergi, dari 5 supplier, 1 pergi, kita akan langsung kesulitan 20% mencari sumber barang baru. Ya, dibandingkan kalau tadi ada customer-nya 100, 1 pergi, ya 1 per 100. Gitu ya. Jadi masih tidak terlalu signifikan mempengaruhi penjualan. Nah, ini adalah faktor kualitatif yang juga harus dipertimbangkan ketika kita melakukan analisa terhadap laporan keuangan. Oke ya, jadi jumlahnya tadi ya. Kemudian apakah persentase perusahaan, what percentage of the firm business is generated overseas, ya di luar negeri ya, diperoleh di luar negeri. Nah, jadi ini kan juga ya, ini beroperasinya di mana, di dalam negeri saja, di luar negeri, atau di mana. Gitu ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan sifatnya kualitatif. Ya, mungkin dampaknya seperti apa. Ya, mungkin ada resiko yang lebih tinggi kalau di luar negeri. Gitu ya. Kemudian kompetisi, ini juga ada berapa industri perusahaan yang bermain di industri yang sama. Gitu ya. Ada berapa perusahaan yang bermain di industri yang sama. Nah, bagaimana tingkat kompetisi? Ya, kalau tingkat kompetisi tentu nanti masalah harga, masalah supply, gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh. Kemudian prospek masa depan. Ya, prospek masa depan, misalnya kita perusahaannya masih konvensional, gitu ya, tidak memperbarui teknologi, gitu ya. Nah, atau ini perusahaan-perusahaan yang syarat dengan teknologi. Nah, tentu percepatan, ya ada barang usang yang lebih cepat. Kemudian masih bisa berjalan seperti apa di masa depan. Ya, ini adalah prospek bisnis di masa depan. Ya, misalnya dulu ada misalnya sekarang itu telepon umum, gitu ya. Nah, telepon umum udah nggak ada sekarang. Gitu ya. Nah, dulu produsen telepon umum dia harus cepat ganti produk. Gitu ya. Dulu TV tabung, ya TV tabung, ternyata udah diganti dengan TV plasma, LED. Produsen TV tabung harus cepat ganti produk, ya supaya dia tetap bertahan. Sekarang TV pun juga sudah mulai berkurang lagi karena pakai handphone orang udah bisa nonton. Misalnya gitu ya. Nah itu bagaimana prospeknya di masa depan. Ya, jadi harus segera memperbaiki gitu ya, atau kalau dalam siklus marketing gitu ya, develop, mature, setelah mature itu jangan sampai decline, gitu kan ya, start gitu ya, kemudian develop, ya perusahaannya start, develop, kemudian mature, bertahan di pasar. Nah, jangan sampai decline, jangan sampai turun. Bagaimana supaya dia tetap naik terus? Harus mulai lagi, harus mulai dari start. Jadi memperbarui produknya. Ya, kemudian legal dan regulatory environment, ya lingkungan peraturan dan hukum. Ini juga mesti diperhatikan, jangan sampai nanti produk-produk kita ya kemudian nanti secara hukum ada perubahan. Misalnya tiba-tiba dikenakan pajak, gitu ya. Wah, gimana harga jualnya? Gimana cara menentukan harga jual? Oke ya. Nah itu saya kira untuk analisis laporan keuangan. Ada pertanyaan sampai sini?
gambar saya. Sepertinya nggak ada. Cukup ya, udah jam 1 juga. Jadi kira-kira itu penjelasan saya untuk analisis laporan keuangan. Ya, saya ngasih tambahan tugas ya untuk yang kelompok 1 buat rumus-rumusnya yang tadi ya. Likuiditas, rasio likuiditas apa dari file saya itu ada 5 ya, ada 5 kategori analisis rasio. Nah, buatkan cari aja referensi itu apa saja. Ya tadi sih sebagian di slide, nanti slide-nya saya upload di Google Classroom. Nanti sebagian silakan nanti yang kelompok 1 untuk dibuatkan ya, ditambahkan ringkasan, hanya rumus-rumus saja ya. Oke, itu ya kelompok 1 mana bisa diterima ya. Mungkin sudah ada juga tadi, tapi kalau saya lihat tadi karena tidak ada ya, jadi saya minta ditambahkan nanti untuk slide-nya. Afan Pak, itu ditambahnya di PPT-nya? Ya ditambahkan boleh, di file tersendiri juga nggak apa-apa, sama-sama. Oh, Penting nanti di-share, dikirim ke saya, nanti tetap saya share ke teman-teman yang lain. Oke. Makasih Pak. Oke, itu ya cukup sampai di sini. Cukup banyak insyaallah. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada diskusi, ya saya kira saya cukupkan ya untuk pelajaran manajemen keuangan. Saya masih ada satu PR ya untuk menjelaskan tentang laporan keuangan, meskipun tadi juga sudah ada sedikit penjelasan, tapi tentu karena itu harusnya 1 kali pertemuan ya. Nah, nanti kita cari waktu atau nanti saya persingkat di pertemuan yang akan datang. Baik, itu saja dari saya. Bentar ya. Oke ya, nanti dari saya itu saja. Saya cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Dan jangan lupa untuk slide dan kelompok-kelompok yang lain untuk diserahkan hari ini ya, maksimal jam 23.59 ya. Atau jam 24 sudah pindah hari. Oke, itu saja. Ya, kalau nggak ada saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bapak. Dari tadi kalau ada yang bertanya, ini ya, tulis di chat ya namanya ya. Tulis di chat biar nanti saya nggak